Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Balatpora. Perkenalkan, saya Andina Trisnawanti akan menemani Anda dalam Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara. Hari ini kita khusus mau ngobrol tentang olahraga juara. Untuk itu, hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah salah satu mantan atlet tinju kebanggaan Jawa Barat. Selamat pagi Kang Dadan Selamat Amanda. pagi. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa hari-hari ini? Ya seperti biasa aktivitas di kantor, di seksi pembibitan ya, ngurus anak-anak PPLP. Oh iya, sebagai informasi juga nih Balatpora, Kang Dadan Amanda ini adalah salah satu ASN Pemprov Jabar yang bertugasnya di Dispora Jabar. Udah berapa lama berkecimpung di dunia tinju, Kang Di Dadan? dunia tinju dari umur 9 tahun. Oh. Apa sih yang bikin suka sama tinju? Kenapa mesti tinju gitu? Tinju kan olahraga laki-laki, jadi petinju itu keren lah. Jadi apa ya, laki banget. Cowok banget gitu Cowok ya. banget. Cerita dong sekilas perjalanan menjadi seorang atlet tinju. Jadi atlet tinju ya. Jadi dulu waktu saya masih umur 9 tahun ya, kira-kira kelas 4 SD. Jadi di kampung saya itu kan di Selabintana ya, di Sukabumi. Sebelah kampung saya itu ada tempat latihan sasana tinju ya, sasana tinju. Jadi kalau saya main sore-sore atau jalan-jalan gitu ya, itu kan selalu kelihatan tuh kalau main, karena kan sebelahan banget gitu. Jadi saya ngelihat ada orang yang latihan tinju gitu kan. Saya main ke sana, jalan ke situ, nonton yang latihan, tapi belum mau lah jadi tinju gitu, masih takut gitu kan. Cuma karena setiap hari itu ngelihat, sering main di situ, jadi lama kelamaan tertarik pengen ikut latihan. Jadi ya ikut latihan ya, ditekuni aja gitu, ikut latihan, main-main awalnya, lama-lama diseriusin. Usia gitu. berapa tuh, Kang? Itu 9 tahun. Oh 9 iya, tahun, kelas 9. 4 SD lah ya. Kelas 4 SD. Luar biasa ya, dari Iya. sedini mungkin udah ini mencoba berkecimpung nih. Nah, terus berarti udah sekitar berapa tahun ya di dunia Saya tinju? Kalau menjadi atlet dari umur 9 tahun sampai terakhir saya jadi atlet itu di tahun 2016. Umur 31, belum 30 lah. Wow, perjalanan panjang ya. Nah, boleh dong cerita sedikit sama Balatpora nih, pengalaman pahit dan manis selama jadi atlet. Pahit dulu deh, pahitnya. Pahit dulu ya. Kalau pengalaman pahit ya, satu kali lah dulu pernah ya. Waktu itu udah jadi juara ya. Saya udah tinjunya udah terkenal gitu, udah pernah jadi juara gitu ya. Tahun 2007 kalau nggak salah ya, tahun 2007. Jadi itu udah pernah ikut SEA Games, udah pernah ikut kejuaraan dunia, pernah ikut kejuaraan Asia juga. Pas ada pertandingan di Medan ya kalau nggak salah. Nah, waktu itu ketemunya sama anak baru, belum lama lah gitu, anak baru gitu, masih serabutan mainnya, dan nggak disangka-sangka bisa kalah gitu. Bisa kalah. Jadi ya namanya tinju lah ya, namanya tinju kadang ada pukulan lucky blow yang namanya keberuntungan gitu ya buat lawan gitu ya, yang jadi korbannya saya gitu kan. Yang nggak disangka-sangka saya bisa kalah gitu, padahal ya ampun, anak baru atletnya gitu kan, istilahnya di atas kertas bisa kalah, tapi ternyata saya yang kalah gitu kan. Oh itu pahit banget itu rasanya, kayak Ego agak kesentil gimana gitu ya. iya, jadi ya udah juara nasional kok kalah sama anak baru. Nah itu yang apa, pengalaman pahit lah gitu. Tapi
Untungnya bukan di kejuaraan bergengsi lah ya, kejuaraan hanya kejuaraan open turnamen gitu lah. Oke. Nah, kalau pengalaman manisnya apa nih? Pengalaman manis ya, pengalaman manis saya jadi dulu waktu saya kelas 3 SMA itu masih junior ya, umur masih 18 tahun. Jadi saya waktu itu memang lagi pelatnas jangka panjang junior. Ada pertandingan, kan Indonesia bikin pertandingan tuh Piala Presiden tahun 2004 itu. Nah, saya sebagai atlet pelatnas junior itu eh, diikutkan, tapi sebagai tim, kalau bahasa Sundanya mah tim panyocok gitu ya, tim C, tim penggembira gitu ya. Jadi waktu itu Indonesia kirim 3 tim A, tim B, tim C. Namanya tim A, tim Garuda, tim B-nya tim Raja Wali. Nah, saya ada di tim C-nya, tim Cadangannya cadangan gitu ya. tim Elang, tim Elang. Sebenarnya bukan cadangan, cuma kalau yang tim nomor 1 kan tim A-nya yang jago-jago gitu kan, yang senior-senior yang udah pengalaman, yang tim B-nya yang di bawahnya sedikit gitu ya. Yang tim C-nya itu yang ada juniornya, terus ada yang ya tinju-tinju yang bagus tapi tidak sebagus tim A, tim B. Beda Gitu. grade-nya ya. Cuma kan namanya atlet, kita nggak lihat dari seperti itulah. Namanya kalau kita persiapan bagus pasti hasilnya bagus gitu kan. Nah, berada di tim C itu dengan status junior, ya saya main di senior, tapi kan itu kejuaraan senior, meskipun masih junior saya main di senior. Nah, ya percaya diri aja lah, ikut apa yang diprogramin sama pelatih, latihannya semangat gitu kan, dalam hati punya keinginan saya harus juara gitu kan, meskipun junior gitu kan. Nah, udah gitu waktu itu saya TC-nya di persiapannya di Medan, TC-nya di Medan selama 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan ya. Nah, pas begitu pertandingan itu kan di Batam ya, di Batam. Nah, waktu itu Indonesia itu di total jumlah pesertanya 21 orang. Tim kita aja, tim Indonesia tuh dari 3 tim itu ada 21 orang. Nah, pas pertandingan, jadi dari jumlah 21 orang itu pada tumbang, pada kalah. Pada kalah Seru nih. sampai kalau nggak salah sampai semifinal itu saya masih bertahan dengan ada 4 teman-teman saya yang dari tim B dan tim A, ada 5 orang. Nah, ternyata di semifinal itu yang lolos ke final cuma 2, saya dengan ada teman dari tim B, tim Elang. Nah, waktu itu kita dua-duanya sama ketemu Kazakhstan di final itu, ketemu Kazakhstan, dan yang juara cuma saya sendiri gitu kan. Wah, yang teman saya kalah gitu kan. Nah, ya buat saya itu kan pengalaman pertama main di senior tapi langsung internasional gitu ya. Ya luar biasa gitu kan, nggak nyangka juga gitu, nggak kayak mimpi juga sih bisa menang gitu, padahal nggak ditargetkan sama sekali buat menang gitu kan, cuma hanya dikasih pengalaman aja gitu, tapi ternyata bisa menang. Ya itu pengalaman Tidak terlupakan ya, itu ya nggak pasti ya. terlupakan lah. Nah, dari banyak banget pasti kan kalian ini udah banyak ikut event ya, baik dalam negeri maupun yang internasional tuh. Nah, dari perjalanan panjang itu tuh pasti nggak bisa disebutin semua sih prestasinya, tapi sebutin dong yang paling prestisius gitu loh yang pernah Yang diraih. paling prestis ya. Yang pertama yaitu yang saya cerita tadi tuh, pengalaman pertama juara Piala Presiden ya. Waktu itu
dapat petinju terbaik juga ya. Yang kedua PON 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 2008 ya, 2012 dengan PON 2016 ya. Yang saya rasa ya itu puncak karir saya di situ gitu kan. Dapat medali emas ya, 3 kali PON, 3 kali medali emas ya. Terus juga prestasi terbaik. Saya pernah ikut SEA Games sekali, pernah ikut. Nah, saya pernah ikut SEA Games 1 kali, juara 3. Setelah itu saya nggak pernah ikut SEA Games, bukan karena saya nggak dipanggil buat pelatnas juga sih, cuma waktu itu saya yang seringnya menolak untuk. Kenapa tuh? Yang pertama waktu itu ya memang kalau kita TC gitu kan persiapan lama juga, ninggalin kerja gitu kan, meskipun bisa izin tapi nggak enak lah ya, jadi saya prioritaskan kerja. Yang kedua juga pernah ada pengalaman pengalaman yang kurang mengenakan buat saya gitu ya. Jadi kenapa saya menolak pada saat dipanggil pelatnas waktu mau SEA Games 2009. Waktu itu kan di PON itu kan juaranya saya. Tapi yang dipanggil untuk pelatnas ternyata orang yang saya kalahin gitu kan. Nah, setelah itu di perjalanannya dalam persiapan SEA Games itu kita sempat lagi tuh di sparingin, ditandingin. Dengan persiapan seadanya pun saya masih menang gitu loh, masih unggul gitu loh. Tapi tetap aja yang diberangkatin yang saya kalahin gitu ya. Udah, secara psikologis sebagai atlet ya saya kecewa banget gitu kan. Karena di situ saya lagi semangatnya, umur masih 22 kan, 23, lagi semangatnya buat prestasi kan. Ternyata kalau orang Sunda bilang dipencit gitu kan. Jadi ya kecewa banget. Nah, dari situ sempat dalam hati saya, saya harus balas ini. Saya bilang kalau misalkan saya dipanggil lagi ntar saya yang nolak gitu jiwa kan. petinjunya keluar ya. Nah udah gitu ya ternyata sebenarnya nggak terlalu apa ya. Begitu pas PON 2012 itu saya juara, saya dipanggil pelatnas lagi, itu saya tolak. Untuk SEA Games saya tolak. Aduh, saya bilang nggak bisa, saya mau mengundurkan diri aja ya, silakan diganti gitu kan. Ya sebenarnya ini jangan dicontoh sih ya sama para atlet sekarang ya, kurang bagus lah gitu. Tapi ya itu mungkin pengalaman pribadi saya waktu itu, karena saking kecewanya ya, saya lagi semangatnya ternyata semangat saya tebas gitu. Ya itulah ya dinamika ya dalam segala sesuatu kan. Kita pasti mengalami dinamika pekerjaan, karir dan sebagainya ya. Nah, Kang Dadan, berarti kan kurang lebih 20 tahunan ya. 21 tahun ya. Kurang lebih. Berkecimpung di dunia tinju. Ada nggak sih target yang belum dicapai? Target banyak sih yang belum dicapai ya. Kalau sebagai atlet mungkin udah nggak bisa lagi ya. Saya mencapai target sebagai atlet udah nggak bisa. Tapi target yang belum tercapai ya jadi pelatih yang sukses lah. Artinya kedepannya ya, sekarang juga sudah menjadi pelatih. Kemarin juga alhamdulillah bawa atlet tim Jabar di PON Papua ya. Ya kedepannya mudah-mudahan saya bisa menciptakan atlet untuk meregenerasi atlet Jawa Barat lah, atlet di Jawa Barat ya, menciptakan dadan yang lainnya lah gitu. Amin. Keren banget nih Kang Dadan nih. Jadi harapannya menciptakan dadan yang lain ya. Nah, ada pesan, ada closing statement nih untuk Balatpora atau untuk
generasi muda kita nih yang nanti menyaksikan Kompor edisi pertama ini? Ya untuk generasi muda sekarang ya, terutama yang atlet lagi semangat-semangatnya ya. Jadi jangan kasih kendor lah, tetap semangat. Pandemi kita segera akan lewati sebentar lagi ya, semangatnya digas terus supaya lebih bermanfaat untuk Jawa Barat, untuk prestasi Jawa Barat. Oke, terima kasih banyak nih Kang Dadan. Oke. Balatpora. Jadi ya ternyata kalau misalnya lihat kayak Kang Dadan sekarang ini sebagai ASN, karirnya cukup baik, sebagai atlet juga track recordnya cukup baik. Nah, kadang orang tuh lihat kayak sekarangnya aja gitu loh, seperti apa. Padahal Balatpora dengar sendiri ceritanya Ya. butuh waktu dan perjalanan yang panjang, perjuangan jatuh bangunnya. Jadi seperti kata Kang Dadan tadi, jangan menyerah untuk cita-cita kita. Terima kasih banyak nih Kang Dadan Ya, buat waktunya, sama-sama, buat ya. pengalamannya, pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga nih buat Balatpora yang sudah menyaksikan Kompor episode pertama hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channelnya Dispora Jabar. Dan terus nantikan Kompor episode selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan narasumber yang gak kalah keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.